Di sebuah desa kecil yang sunyi, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu memiliki reputasi angker di kalangan penduduk setempat. Konon katanya, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang dukun yang sangat misterius. Suatu hari, seorang remaja bernama Arif memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu bersama teman-temannya. Mereka sangat penasaran dengan cerita-cerita seram yang beredar dan ingin mencari tahu kebenarannya. Malam itu, mereka pun masuk ke dalam rumah tua dengan membawa senter. Suasana di dalam rumah sangat gelap dan pengap. Dengan dinding yang retak dan berdebu, mereka memeriksa setiap ruangan satu persatu sambil terus menceritakan lelucon untuk menghilangkan rasa takut. Saat mereka tiba di kamar tidur utama, mereka menemukan sebuah lemari besar yang tampak sangat tua dan rapuh. Rasa penasaran Arif semakin memuncak dan dirinya pun memutuskan untuk membuka lemari tersebut. Teman-temannya mencoba mencegahnya, namun Arif tetap bersikeras. Dengan hati-hati, Arif berusaha membuka pintu lemari yang berdebu. Di dalamnya mereka menemukan kain putih yang tampak seperti kain kafan. Arif mengulurkan tangannya untuk meraba kain tersebut. Namun tiba-tiba pintu lemari menutup dengan keras dan terdengar suara gemerisik dari dalam lemari. Ketakutan mulai merayapi mereka. Arif mencoba membuka kembali lemari itu, namun pintunya sangat berat dan sulit dibuka. Tiba-tiba dari celah pintu lemari yang sedikit terbuka, muncul tangan pucat yang terbungkus kain kafan. Suara gemerisik semakin keras, dan perlahan-lahan sosok pocong mulai muncul dari dalam lemari. Teman-teman Arif berteriak dan berlarian keluar dari rumah. Namun Arif terperangkap dalam ketakutan. Sosok pocong itu mendekatinya dengan mata kosong yang menakutkan. Arif mencoba berteriak, namun suaranya hilang ditelan oleh ketakutan yang mencekam. Malam itu, rumah tua itu kembali sunyi. Penduduk desa tidak pernah melihat Arif lagi, dan rumah tua itu tetap menjadi misteri yang menakutkan. Orang-orang hanya bisa berbisik tentang pocong dalam lemari yang menunggu korban berikutnya. Arif yang kini telah menghilang dari desa meninggalkan rasa takut yang mendalam di hati penduduk setempat. Beberapa warga yang nekat mencoba mendekati rumah tua itu selalu merasakan hawa dingin yang mengerikan dan memilih untuk segera pergi. Namun ada seorang remaja perempuan bernama Sari yang tak kenal takut. Dia adalah sahabat Arif sejak kecil dan sangat ingin menemukan jawabannya. Sari merasa ada yang janggal dengan cerita tentang hilangnya Arif dan dia bertekad untuk mencari tahu. Sari mempersiapkan segala sesuatunya. Dia membawa lilin, mantra dari neneknya yang seorang dukun, dan juga segenggam garam. Pada malam purnama, dia pergi menuju rumah tua itu sendirian. Begitu memasuki rumah itu, Sari merasakan hawa dingin yang sama seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Debu-debu yang berterbangan dan suara angin yang menderu-deru membuat bulu kuduknya berdiri. Meski takut, Sari tetap melangkah dengan hati-hati menuju kamar tempat Arif menghilang. Saat dirinya tiba di depan lemari tua itu, Sari menyalakan lilin dan membacakan mantra dari neneknya. Pintu lemari yang tertutup rapat itu mulai bergetar dan perlahan-lahan terbuka. Sari merasakan hawa dingin yang semakin mencekam dan melihat sosok pocong yang sama seperti yang dijelaskan teman-teman Arif. Namun kali ini pocong itu tidak langsung mendekati Sari. Sosok itu hanya berdiri diam di dalam lemari. Dengan tatapan kosongnya, Sari mengingat kata-kata neneknya bahwa pocong tersebut mungkin bukan roh jahat, melainkan roh yang terjebak dan butuh bantuan untuk bebas. Dengan hati-hati, Sari mendekati pocong itu dan menaburkan garam di sekelilingnya. Dia membacakan mantra lagi. Kali ini dengan lebih penuh keyakinan, tiba-tiba pocong itu mulai bergerak perlahan-lahan dan suara gemerisik semakin keras. Sosok itu terangkat ke udara dan lenyap begitu saja, meninggalkan jejak abu yang menghilang dengan hembusan angin.
Sari merasa lega, namun tetap waspada. Dia terus melangkah keluar dari rumah tua itu, memastikan tidak ada hal lain yang mengikutinya. Setelah kembali ke desa, Sari menceritakan pengalaman horornya kepada penduduk setempat. Meskipun begitu, keberanian Sari tidak membuat rumah tua itu bebas dari dalam misteri. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan desa itu tetap dihantui oleh cerita tentang pocong di dalam lemari. Meski Sari berhasil mengusir pocong dari lemari, rumah tua itu masih menyimpan banyak misteri. Suatu malam, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana, Pak Budi, datang kepada Sari dengan raut wajah yang serius. Dia mengatakan bahwa roh jahat itu bukan sepenuhnya lenyap, melainkan hanya tertidur sementara. Pak Budi menjelaskan bahwa dulu dukun yang tinggal di rumah tua itu pernah membuat perjanjian gelap dengan kekuatan gaib. Perjanjian itu mengikat roh-roh di rumah tersebut, menjadikan tempat penuh kutukan. Pak Budi percaya bahwa untuk benar-benar menghentikan teror, mereka harus menemukan dan menghancurkan benda-benda yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Sari yang masih bertekad untuk menyelamatkan sahabatnya setuju untuk membantu bersama Pak Budi. Mereka mulai mencari petunjuk di rumah tua itu pada malam hari. Mereka menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur di halaman belakang rumah. Di dalamnya terdapat beberapa barang yang tampak kuno dan misterius, seperti boneka kayu, botol berisi cairan aneh, dan buku mantra. Pak Budi membacakan mantra untuk menghancurkan benda-benda tersebut satu persatu. Namun saat mereka menghancurkan boneka kayu itu, rumah tua itu mulai bergetar hebat. Suara gemerisik dan jeritan-jeritan tak terlihat terdengar di seluruh ruangan. Mereka sadar bahwa mereka telah membangunkan roh-roh yang terikat dengan perjanjian tersebut. Sari dan Pak Budi berlari ke dalam rumah, mencoba menghancurkan benda terakhir, buku mantra. Saat mereka membuka buku itu, mereka menemukan catatan-catatan mengerikan tentang ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut. Mereka menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan, mereka harus membacakan mantra penutup yang ada di halaman terakhir buku tersebut. Dengan suara bergetar, Sari membacakan mantra itu. Tiba-tiba angin kencang menerpa mereka dan suara jeritan semakin mengerikan. Namun saat mantra selesai dibacakan, suara itu perlahan mereda dan hawa dingin yang menakutkan pun hilang. Rumah tua itu kembali tenang dan terasa lebih hangat. Pak Budi dan Sari keluar dari rumah dengan perasaan lega. Mereka percaya bahwa kutukan itu akhirnya berhasil diputuskan. Meskipun begitu, mereka berjanji untuk tetap waspada dan menjaga agar benda-benda gaib seperti itu tidak pernah digunakan lagi. Setelah kejadian itu, desa kembali damai. Penduduk desa tidak lagi merasa takut untuk mendekati rumah tua itu. Mereka bahkan merencanakan untuk memperbaiki rumah tersebut dan menjadikan tempat yang bermanfaat bagi semua orang. Namun di balik ketenangan itu, Sari masih merasakan ada yang belum selesai. Meskipun roh pocong itu telah diusir dan kutukan telah dihentikan, dia belum menemukan sahabatnya, Arif. Dia pun bertekad untuk terus mencari dan berharap suatu hari akan menemukan jawabannya. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Meskipun kehidupan di desa kembali normal, Sari tetap tidak bisa menghapus bayangan hilangnya Arif dari pikirannya. Suatu malam saat Sari sedang berjalan-jalan di dekat rumah tua itu, dia merasa ada yang memperhatikannya. Sari berbalik dan melihat bayangan samar-samar yang sepertinya memanggil namanya. Rasa penasaran mendorong Sari untuk kembali masuk ke dalam rumah tua tersebut. Dia membawa lilin dan beberapa barang yang diyakini bisa melindunginya dari roh jahat. Setiap langkah terasa berat, namun Sari terus maju. Ketika dia tiba di kamar tempat lemari tua berada, Sari melihat bayangan itu berdiri di dekat lemari.
Dengan hati-hati, Sari mendekati bayangan itu. Bayangan tersebut perlahan-lahan mengambil bentuk yang lebih jelas, dan betapa terkejutnya Sari saat dia melihat bahwa itu adalah Arif. Arif tampak pucat dan lemah, namun masih hidup. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya hampir tidak terdengar. "Arif, kau masih hidup," seru Sari dengan penuh haru. Arif menceritakan bahwa sejak malam di mana dia hilang, dia terjebak di dalam dimensi lain yang penuh dengan kegelapan dan roh-roh jahat. Dia berusaha mencari jalan keluar, namun selalu terhalang oleh kekuatan gaib yang kuat. Hanya dengan keberanian dan tekad Sari yang kuat, Arif bisa menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Sari membantu Arif keluar dari rumah tua itu. Mereka berdua berlari menuju desa dengan perasaan lega dan haru. Penduduk desa yang melihat mereka pun merasa terkejut dan gembira. Kembalinya Arif menjadi tanda bahwa kutukan rumah tua itu benar-benar telah berakhir. Sejak saat itu, Arif dan Sari menjadi pahlawan di desa mereka. Mereka berdua selalu mengingat pengalaman mengerikan yang telah mereka lalui dan berjanji untuk menjaga satu sama lain. Rumah tua itu akhirnya diperbaiki dan dijadikan tempat belajar bagi anak-anak desa sebagai simbol harapan dan keberanian. Setelah Arif kembali dengan selamat, dia dan Sari menjadi semakin dekat. Keberanian dan tekad mereka telah menyelamatkan desa dari kutukan rumah tua. Namun mereka tahu bahwa masih ada misteri yang belum terpecahkan. Suatu malam saat mereka sedang duduk di halaman rumah Sari, Arif berbicara dengan suara yang serius. "Sari, aku merasa masih ada sesuatu yang belum selesai. Meski kita sudah menghentikan kutukan dan menghancurkan benda-benda gaib itu, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal di dalam rumah tua itu." Sari pun mengangguk setuju. "Aku juga merasakan hal yang sama, Arif. Seolah-olah ada kekuatan yang masih mengintai di sana." Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu sekali lagi. Kali ini dengan tujuan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan bahwa ancaman itu benar-benar hilang. Mereka membawa peralatan yang lebih lengkap, termasuk kamera untuk merekam apapun yang mereka temukan. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka merasakan hawa dingin yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini suasana terasa lebih menegangkan. Mereka menuju kamar tempat lemari tua berada, dan saat mereka membuka lemari itu lagi, mereka menemukan sebuah buku yang tersembunyi di dalam rongga rahasia di lantai lemari. Buku itu tampak sangat kuno dengan halaman yang sudah mulai rapuh. Arif dan Sari membuka buku itu dengan hati-hati dan mulai membacanya. Mereka menemukan catatan tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh dukun serta cara-cara untuk memanggil roh-roh jahat dan mengikatnya. Di halaman terakhir, mereka menemukan catatan yang berbeda. Ternyata dukun itu telah mencoba untuk memanggil roh seorang raja kuno yang dikenal sangat kejam dan berkuasa. Namun ritual itu gagal dan roh raja tersebut terjebak di dalam rumah tua itu, menimbulkan kutukan yang mengerikan. Arif dan Sari menyadari bahwa untuk benar-benar menghentikan ancaman, mereka harus mengusir raja tersebut dari rumah. Mereka menggunakan mantra yang ada di buku itu dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saat mereka memulai ritual, angin kencang mulai bertiup dan suara jeritan kembali terdengar. Dengan penuh keberanian, Arif dan Sari melanjutkan ritual itu. Mereka membacakan mantra dengan suara lantang dan kuat. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul di depan mereka. Roh raja itu tampak sangat menakutkan dengan mata merah yang menyala. Namun mereka tidak mundur. Mereka terus melanjutkan mantra hingga roh raja itu mulai melemah dan akhirnya lenyap dengan jeritan yang mengerikan. Rumah tua itu pun kembali tenang dan hawa dingin yang menakutkan pun hilang. Arif dan Sari pun keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa ancaman itu akhirnya benar-benar hilang. Rumah tua itu tidak lagi menjadi tempat yang angker dan desa mereka bisa kembali hidup dengan damai tanpa rasa takut.
Beberapa bulan telah berlalu sejak Arif dan Sari berhasil mengusir roh raja jahat dari rumah tua itu. Desa mereka pun mulai menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Rumah tua itu kini telah direnovasi dan dijadikan sebuah perpustakaan kecil untuk anak-anak desa sebagai simbol keberanian dan ketabahan. Namun meskipun ancaman besar telah berlalu, Arif dan Sari merasa masih ada yang harus mereka ungkap. Arif masih merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan hilangnya dirinya dan pengalaman mengerikan di dalam dimensi lain. Sari pun merasa penasaran dengan asal-usul perjanjian gelap yang dilakukan oleh dukun di masa lalu. Suatu malam, Arif dan Sari memutuskan untuk bertemu dengan Nenek Sari, seorang dukun yang sangat bijaksana. Mereka berharap Nenek Sari bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Nenek Sari dengan sabar mendengarkan cerita mereka. Setelah merenung sejenak, Nenek Sari mengungkapkan bahwa ada sebuah legenda kuno tentang roh jahat yang terikat oleh dukun di masa lalu. Roh tersebut adalah seorang raja yang sangat kejam dan berkuasa, yang dihukum oleh para dukun karena tindakannya yang jahat. Nenek merasa roh raja itu telah lama menunggu kesempatan untuk bangkit kembali, kata Nenek Sari dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Namun kalian telah berhasil menghentikannya, akan tetapi kita harus waspada karena mungkin ada pengikut atau roh lain yang masih ingin membangkitkannya kembali. Arif dan Sari merasa semakin terpanggil untuk melindungi desa mereka. Mereka mulai mempelajari buku-buku kuno yang ada di perpustakaan desa, mencari informasi tentang ritual-ritual dan cara-cara untuk melindungi desa dari ancaman gaib. Suatu malam saat sedang mempelajari sebuah buku kuno, mereka menemukan sebuah petunjuk tentang sebuah artefak yang konon bisa menahan kekuatan jahat. Artefak tersebut adalah sebuah batu besar yang disimpan di dalam gua tersembunyi di hutan dekat desa. Dengan tekad yang kuat, Arif dan Sari memutuskan untuk mencari artefak tersebut. Mereka memasuki hutan dengan membawa peralatan yang diperlukan dan berbekal doa serta mantra dari Nenek Sari. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka akhirnya menemukan gua yang dimaksud. Di dalam gua tersebut, mereka melihat sebuah batu besar yang memancarkan cahaya redup. Batu itu terasa sangat berat dan misterius. Mereka tahu bahwa ini adalah artefak yang bisa melindungi desa mereka dari kekuatan jahat. Dengan penuh hati-hati, Arif dan Sari membawa batu itu keluar dari dalam gua dan kembali ke desa. Mereka menempatkan batu itu di tengah desa sebagai simbol perlindungan. Penduduk desa merasa sangat lega dan berterima kasih kepada Arif dan Sari atas keberanian dan usaha mereka. Kini desa mereka hidup dalam kedamaian yang hakiki. Meskipun ancaman gaib masih ada di luar sana, mereka tahu bahwa dengan keberanian, tekad dan persatuan, mereka bisa menghadapi apapun yang datang.